Pagi itu, suasana sibuk di unit gawat darurat Rumah Sakit Gerhana Medika. Dr. Ardi didatangi seorang pasien perempuan yang ingin memeriksa sakit perutnya yang sudah dia rasakan beberapa minggu terakhir ini. Di sini dengan Ibu Diva, keluhannya ada masalah di bagian pencernaan. Saya coba periksa dulu. Dr. Ardi melakukan pemeriksaan abdomen secara profesional kepada Bu Diva. Baik Ibu, jadi di sini berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, kondisi Ibu tidak parah, tidak gawat juga, nanti akan segera kami atasi. Tapi dok, saya merasa khawatir sekali. Ini nyerinya udah saya rasain berminggu-minggu. Bu, ini tuh nyeri perut biasa Bu. Memang biasanya yang kondisinya kayak gini tuh ya masalahnya tuh karena nyeri sedikit langsung panik, atau mungkin ada rasa nggak nyaman di perut langsung panik. Pokoknya itu tenang aja deh. Nanti akan saya resepkan obat pereda nyeri. Ibu bisa ambil di apotek nanti. Tapi dokter yakin ini nggak perlu pemeriksaan penunjang. Saya merasa nyerinya tidak seperti nyeri pada biasanya dok. Ibu Diva, dengerin saya Bu. Saya ini sudah nanganin kasus yang kayak Ibu Diva ini, entah itu ratusan atau bahkan ribuan kali Bu. Dan semua pasien yang menurut saya itu memang pantas untuk dilakukan pemeriksaan penunjang, pasti akan saya lakukan Bu. Yang menurut saya parah juga pasti akan saya kerjakan. Saya dokter di sini Bu. Saya tahu apa yang saya kerjakan. Baik dokter. Din, tadi bisa ke ruangan saya sebentar. Oke. Jadi ada apa Pak? Kalau soal pasien tadi, udah deh, percaya aja. Saya tahu kok apa yang saya kerjain. Justru itu masalahnya dokter Ardi. Di sini saya tahu kemampuan dokter kalau mendiagnosis atau mengobati pasien dokter itu sendiri pasti sudah baik. Cuman di sini ada satu hal yang dokter lupa. Apa? Jangan bilang kalau ini soal empati atau simpati apalah yang sering dokter ulang-ulang itu. Kita ini dokter baik. Tugas kita itu nyelamatin nyawa pasien, bukan sebagai tetangga yang beramah tamah buat jaga emosi pasien. Nah itu masalahnya dokter Ardi. Di sini pasien datang ke kita bukan hanya untuk didiagnosis, mereka juga mau didengar, mereka juga perlu tahu bahwa kita peduli. Jadi di sini kita tidak menganggap mereka seperti benda mati, tapi sebagai manusia juga. Kalau soal pasien tadi, itu mah dianya aja yang berlebihan, terlalu cemas dia. Justru saya di sana malah menghemat waktu dia dan menghemat waktu saya. Bukan gitu dokter Ardi, justru yang kamu hemat itu kepercayaannya pasien kepada dokter. Jadi mana kamu perlakukan pasien itu seperti benda mati yang seharusnya kamu diberikan kepercayaan untuk menyembuhkan hidupnya, malah kamu perlakukan seperti begitu. Kamu terlalu berlebihan, baik. Kita mana ada waktu buat manjain semua pasien yang sama kayak gitu. Ya gimana ya dokter Ardi, di sini roda selalu berputar. Siapa tahu depannya malah dokter yang jadi pasien. Mungkin nantinya dokter akan merasakan bentuk kepedulian dokter kepada pasien sepengaruh apa. Tapi saya harap itu tidak terjadi ya dokter. Bisa direnungkan kembali. Saya permisi ya. Keesokan harinya, Dr. Ardi mengunjungi rekannya, Dr. Sita yang merupakan spesialis THT atas keluhan batuk berdarah yang dialaminya dan sudah dia rasakan sejak seminggu terakhir ini. Ardi ya? Iya. Iya, apa kabarnya? Ya, gini deh. Apa yang terjadi ya sekarang? Gini sih. Saya akhir-akhir ini rasanya di tenggorokan ini kayak ada sesuatu yang ganjel gitu, sesuatu yang nggak nyaman. Bisa tolong diperiksa nggak? Oh, ada bawa rekam medis sendiri? Oh iya, ini. Iya, boleh ya? Saya izin untuk melihat ya isinya, hasil pemeriksaan sebelumnya. Oke. Baik, di sini saya sudah membaca hasilnya ya dari pemeriksaannya. Kira-kira Ardi bisa mendengar dari hasilnya hari ini, apakah sudah siap?
Saya sudah siap. Sudah siap. Ngomong, ini cuma radang biasa kan? Mungkin bisa ambil dulu ya. Jadi di sini dari hasil untuk biopsi serta untuk yang pencitraan serta sebelumnya itu, di sini dapat dilihat bahwa mohon maaf sekali, ini mungkin sulit bagi Ardi, bahwa Ardi terkena karsinoma pelari. Jadi di sini itu masih stadium awal ya Ardi. Saya tahu ini berat, tapi kira-kira apakah ada yang ingin ditanya? Kanker. Ini siapa pasiennya sekarang? Tapi saya masih bisa sembuh kan? Tentunya di sini dari hasil penelitian itu sendiri, kira-kira di sini untuk pasien-pasien yang masih stadium awal itu untuk tingkat kesembuhannya 75% hingga 92% apabila nanti mau mengikuti dari rekomendasi terapi yang akan diberikan. Jadi saya bisa merekomendasikan untuk Ardi yaitu nanti ada terapi radiasi atau mungkin operasi ya, tergantung dari respon tubuh dari Ardi sendiri. Mungkin apakah ada yang ingin lagi? Saya masih nggak percaya aja kalau saya bisa kena penyakit ini. Saya ini dokter loh sih. Seharusnya saya yang menangani penyakit ini, bukan justru jadi orang yang kena penyakit ini. Saya tahu ini berat Ardi, tapi walaupun kita juga dokter, kita juga bisa sakit sama kayak pasien-pasien kita. Jadi kita juga harus menjaga tubuh kita dengan baik. Saya mikirnya apapun diagnosis yang bakal keluar, saya bakal tegak. Tapi setelah tahu kalau ternyata saya kena kanker, rasanya kayak kita tuh cuma seorang yang kecil, seorang yang lemah. Ternyata gini rasa pasien-pasien saya selama ini, mungkin lebih saya abaikan lagi. Ya untuk itu, ini bukan soal kuat dan lemah ya Ardi. Jadi ini mengenai empati kita juga sebagai dokter terhadap pasien kita. Jadi untuk empati ini sangat penting untuk menjaga kenyamanan serta keamanan dari pasien kita. Kita nggak boleh memandang mereka rendah Ardi, seperti yang kamu katakan tadi. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada yang ditambahkan? Dari kok. Semoga sembuh ya Ardi. Itu mungkin dari saya hari ini. Terima kasih. Jadi gini rasanya jadi seorang pasien. Selama ini pasien-pasien saya juga pasti ngerasa cemas, ngerasa takut, dan butuh seseorang buat ngedengerin kondisi mereka. Tapi saya malah so asik main jadi dokter yang hebat, yang nggak dengerin permintaan mereka, asal sembuh aja. Prosesnya makin. Mungkin udah saatnya buat berubah, kembali jadi lebih baik lagi. Andai aja ada kesempatan kedua.